Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Adha. Tadi pertanyaan Pak Dahlan di tengah, kita tahu lah Arafah sekarang begitu bising ya Pak, begitu sibuk, begitu berisik gitu kan. Bagaimana kita bisa mencari jati diri di tengah keramaian itu semua Pak? Saya kira ada benarnya Pak, bising. Tetapi yang pertama dulu, menemukan sesuatu itu tidak harus dalam keadaan kita sendiri. Bisa saja dalam diskusi-diskusi bersama itu kita bisa lakukan. Di Arafah itu bisa dilakukan, jelas itu bisa. Yang kedua, bisa saja seseorang itu di dalam kebisingan, tetapi dia berada dalam suasana alfa. Ya, karena saya dengar juga para rocker, penyanyi rock itu katanya bisa trans justru waktu ngerok gitu. Iya, jadi artinya ya, itu apa yang saya ingin katakan, bisa saja, jangan jauh-jauh, saya beri contoh yang sederhana. Bisa saja kita nonton TV, ada kebisingan di samping kita, karena asyik melihat itu, ada yang menepuk kita punya bahu, kita tidak rasa, ada yang memanggil. Jadi tidak harus berkaitan, penemuan sesuatu itu harus dalam suasana bising. Nah, jadi bisa saja, apalagi waktu wukuf itu kan cukup panjang waktunya. Ya, orang bisa menyendiri jauh di sana merenung, atau bisa bersama istri, bersama anak-anak berbicara sehingga mengingat kembali. Sebenarnya kita tidak perlu berkata menemukan jati diri kita, Pak. Jati diri bangsa ini sudah terumuskan dalam Pancasila itu, toh Pak ya. Tinggal kita merenung kembali. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan. Itu jati diri kita sebagai bangsa. Tinggal menyadarkan itu, saya kira. Silakan sambil diminum Pak Dahlan. Kita akan melanjutkan uraian kita Pak. Tapi ada satu pertanyaan saya Pak, bahwa kenapa Allah menyuruh menyembelih anaknya? Kenapa bukan istrinya atau kenapa bukan yang lain gitu? Kenapa mesti anaknya yang harus disembelih itu Pak? Saya ingin tanya Anda. Nah, yang mana kalau disuruh pilih, dipaksa memilih, anak atau suami, yang mana yang dipilih? Nanti saya jawab suami, saya nggak enak sama suami saya, ya Pak. Saya jawab anak saya, kasihan saya sama anak Semua saya. orang tidak ada yang lebih dicintainya melebihi anaknya. Semua orang tidak ingin orang lain lebih baik dari dia, kecuali anaknya dia ingin lebih baik dari dia. Jadi ujian menyangkut anak itu berat sekali. Apalagi ini anak satu-satunya yang dia peroleh setelah dia berusia tua. Nabi Ibrahim itu konon usianya ketika itu 87 tahun baru dapat anak satu. Anak kecil disuruh sembelih. Anak kecil yang dibawa ke Mekah waktu bayi, sudah mulai besar, remaja, kelanjutan dari dirinya tiba-tiba itu ujian yang luar biasa. Tapi begitu pentingnya peristiwa itu sehingga tempat penyembelihan itu sekarang menjadi perebutan yang sampai membuat dunia kacau seperti itu, yaitu di Yerusalem. Ya. Itu mengapa, apakah Islam juga mensucikan tempatnya sendiri? Memang ada tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci, kesuciannya itu disebabkan karena ada nilai-nilai yang terdapat di sana. Kalau di Kudus atau Yerusalem terlalu banyak nilai-nilai suci yang terdapat di sana. Nabi-nabi banyak dari sana. Nabi Ibrahim bahkan dikuburkan di sana. Mekah ada tempat suci, ada nilai-nilai. Dan setiap bangsa punya tempat-tempat yang dia harus hormati. Di mana kita, itu sejarah tuh Pak ya. Jadi ada tempat-tempat yang harus dihormati. Masjidil Haram itu artinya masjid yang dihormati. Karena di situ ada Ka'bah. Ya, jadi saya kira itu. Okay. Jadi pengorbanan waktu itu karena zaman waktu itu mengorbankan manusia itu biasa. Ya. Kemudian diubah dengan peristiwa itu bahwa jangan mengorbankan manusia. Tapi sekarang yang mengorbankan manusia juga banyak sekali. Oh, enggak. Justru itu orang-orang yang tidak menghayati nilai-nilai ajaran agama. Siapapun yang menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tidak mungkin akan mengorbankan manusia.
Tidak mungkin. Itu sebabnya Nabi Ibrahim dihormati oleh semua agama. Agama Kristen hormati dia, agama. Nah. Dan ada hal lain kalau kita bicara soal Nabi Ibrahim. Beliau itu sangat percaya bahwa ada hari kemudian. Sangat percaya. Kenapa? Karena beliau satu-satunya nabi yang memohon kepada Tuhan menurut Al-Quran. Beliau memohon kepada Tuhan agar diperlihatkan bagaimana Tuhan menghidupkan yang mati. Jadi dia lihat proses itu. Sehingga dia sangat yakin bahwa yang mati bisa hidup lagi. Ada hari kemudian. Itu sebabnya. Dan dialah melalui pengalaman pribadinya yang menemukan bahwa Tuhan Maha Esa. Tidak mungkin. Senang sekali melihat Pak Dahlan sangat semangat ini Pak. Ya, silakan, tapi boleh loh Pak diminum Pak. Ini beneran airnya Pak. Baiklah. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Adha. Monggo Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Adha. Sangat menarik, ini kita akan berikan kesempatan untuk audiens untuk bertanya. Silakan Mbak yang berada di depan, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Prof, saya mau nanya masalah kurban. Kalau setiap Idul Adha itu kan habis Lebaran kan suka ada kurban domba, sapi gitu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah boleh gitu mengatasnamakan misalnya sapi dengan nama 7 orang, misalkan Fulan bin Fulan sama Fulan lagi bin Fulan, itu kan kalau untuk domba itu kan satu mengatasnamakan sendiri gitu. Kalau misalkan sapi itu misalkan beberapa orang, itu boleh apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang begitu. Untuk satu orang itu domba. Kalau sapi bisa untuk bertujuh. Ya. Aturannya begitu. Aturannya begitu. Tapi kalau ada satu orang mau sembelih 3 domba ya boleh juga. Ya, tidak ada masalah. Makin Memang banyak sudah seperti ininya. itu ya. Ya, yang dianjurkan minimal yang mampu itu untuk satu keluarga 1 domba, itu minimal. Jadi pilih salah satu nama, oh ini untuk ini, tapi itu sudah bisa mewakili keluarga. Pak, ini kan kita mengenal waktu kisah Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tengah-tengah padang pasir ya Pak ya. Kalau kita melihat apakah itu Waktu bukan... itu meninggalkan istri dan Dan anak anaknya. atau waktu hamil ditinggalkan? Sudah lahir, sudah lahir. Sudah lahir. Apa itu bukan suatu kekejaman Pak meninggalkan anak istri dalam keadaan seperti itu? Betul, jadi bagus pertanyaannya. Nabi Ibrahim sewaktu Hajar, istrinya yang kedua itu, yang tadinya dari hamba sahaya, hamil, konon istri pertamanya cemburu. Begitu lahir anaknya, makin cemburu. Akhirnya dalam riwayat dikatakan kalau begitu bawa istri kamu pergi sama kau punya anak. Itu riwayat yang populer. Nah, tetapi sebenarnya ada riwayat yang lain menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Tuhan dengan memerintahkannya menjauh dari anaknya. Maka diperintahkanlah dia, bawa anakmu ini menjauh dari Palestina. Palestina kota subur. Sampai sekarang buah-buahan banyak dan sebagainya. Dibawalah dia ke Mekah, disuruh bawa ke sana. Mekah waktu itu tandus. Tidak ada orang, tidak ada berpenghuni. Tapi Nabi Ibrahim bukan karena benci, tapi mengikuti perintah Tuhan. Dan ada targetnya lagi satu yang perlu menjadi perhatian kita. Quran dikatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan istri dan anak saya, keluarga saya di suatu tempat yang tidak bertumbuhan gersang di samping rumahmu Ka'bah, agar supaya anakku melaksanakan sholat dengan baik dan benar.
Nah, coba lihat. Perhatian kepada anak. Lingkungan yang buruk yang berada di Palestina, dia takut anaknya tercemar. Jadi dia bawa ke suatu tempat yang tidak berpenghuni tetapi dekat Ka'bah. Waktu itu Zam-Zam belum ditemukan. Jadi tidak ada penghuninya di sana. Paling orang lewat. Dan saya tempatkan di sana demi generasi muda ini tumbuh berkembang dalam suasana keagamaan yang baik. Jadi dia tidak buang istrinya. Itu atas perintah Tuhan dan tujuannya adalah membina anak, membina generasi muda. Kita perlu contohi itu sekarang. Kalau anak-anak kita berada dalam lingkungan yang buruk, ciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Kalau di satu tempat tidak baik lingkungannya, pindah ke tempat yang lain supaya dia bisa tumbuh dalam suasana keagamaan yang baik. Itu nilai-nilai dalam Idul Adha. Bukan cuma korban kambing itu. Karena korban kambing atau kerbau atau unta atau sapi atau apapun, Tuhan menggarisbawahi la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tuhan tidak menerima itu darah atau daging itu. Saya ingin memberi satu catatan. Sangat sedih orang yang berkunjung ke rumah kekasih tetapi tidak menemui kekasih di sana. Ya kan? Kunjung ke rumah Tuhan tidak menemui Tuhan. Kalau kita tidak bisa berkunjung ke rumah kekasih, undang kekasih datang ke tempat Anda. Nah, yang tidak haji, undang Tuhan ke rumah Anda, ke hati Anda. Itu Anda bahagia. Daripada pergi haji, tapi sebenarnya hatinya tidak ada di situ. Daripada pergi haji, tidak temui Tuhan di sana. Tapi saya berhaji 1 kali tapi umroh berkali-kali. Dan setiap tawaf saya terus terang sampai sekarang saya belum pernah mencium Hajar Aswad. Karena setiap lewat di situ dan melihat orang berebut dan saling dorong, saling sikut, saya punya perasaan bahwa mudah-mudahan Tuhan tahu bahwa saya sebetulnya pengen, tetapi karena nanti saya nyakiti orang, kemudian harus menyingkirkan orang begitu, enggak lah. Mudah-mudahan Tuhan tahu bahwa saya sebetulnya pengen. Bagaimana? Saya kira itulah ajaran agama yang benar. Sayyidina Umar pernah tawaf begitu mau cium Hajar Aswad, Nabi berkata, "Hei, kamu jangan cium." Kenapa wahai Nabi? Kamu terlalu kuat, senggol orang kiri kanan. Itu sebabnya perempuan tidak dianjurkan, apalagi sekarang. Ada orang-orang yang cium Hajar Aswad kembali cerita, wah saya hilang pahalanya nanti. Jadi itu tidak wajib, itu hanya anjuran, bisa diganti dengan dari jauh. Saya kira itu maksudnya. Baiklah. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelahnya satu ini tentunya. Berarti 8 tahun yang akan datang itu kira-kira pendapatan per kapita rakyat kita itu sekitar 10.000.